Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zenia Nasanidai dengan NIM 235181936 SV23096 akan menyampaikan video pembahasan dan demonstrasi terkait praktikum PGD acara 2, task pertama hingga 9. Kustomisasi pada software spasial layaknya ArcGIS Pro menjadi suatu proses dalam mengubah dan mengonfigurasi user interface tertentu pada aplikasi pengguna. Menurut Wibowo dan Maulana pada tahun 2017, kegiatan kustomisasi akan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan pada individu. Kustomisasi melalui pembuatan add-in khusus berupa tools yang menyesuaikan pengaturan dan kegunaan ArcGIS Pro menggunakan ArcGIS Pro SDK, Fortnet atau Python membuat pengguna dapat menyesuaikan antara muka pengguna. Lebih dari itu, bahasa pemrograman Python melakukan otomatisasi pada skripnya untuk meningkatkan kemampuan analisis dan proses data spasial. Perbedaan yang dapat diamati pada kustomisasi di ArcGIS Pro dan desktop ada pada bentuk dan kemampuan lingkungan pengembangan yang disediakan. Tampilan pada ArcGIS Pro tampak lebih modern dan berintegrasi lebih baik dengan lingkungan ArcGIS yang lebih menyeluruh dan mengembangkan tools di user interface dengan lebih detail. Menurut Price pada tahun 2023, perancangan software ArcGIS Pro bertujuan dalam membagikan data dan melakukan alur kerja GIS termasuk penyiapan database spasial. Pada penerapannya di software ArcGIS Pro, kustomisasi dilakukan dari penggunaan ArcGIS Pro SDK atau Software Development Kit Fortnet, Python yang disediakan ArcGIS Pro sendiri. Beberapa hal kustomisasi yang dilakukan pada ArcGIS Pro termasuk dalam menambah fungsi baru yang tidak tersedia pada default bawaan software. Kemudian dapat juga dilakukan kustomisasi pada user interface software termasuk letak panel, jendela, icon, dan tema ArcGIS Pro sesuai keinginan pengguna. Menurut Bumben Tomping, Agustinus, Tambuna, dan Pasaribu pada tahun 2021, perubahan tampilan warna dan layout software merupakan salah satu bentuk jenis dilakukannya kustomisasi. Script Python akan menyesuaikan alur kerja di aplikasi dan dapat melakukan proyek buatan untuk disimpan sebagai template yang menghemat waktu. Kustomisasi ArcGIS Pro untuk membuat tools analisis dan geoprocessing seperti menyesuaikan parameter akan memberi alat khusus dan integrasi dengan pihak ketiga. ArcGIS Pro mengembangkan custom tools yang berintegrasi dengan ArcGIS Pro khusus lingkungan yang disediakan .NET Framework dan fitur pada SDK untuk meningkatkan analisis spasial dari ArcGIS Pro. Menurut Richardson pada tahun 2018, add-in yang melibatkan ArcGIS Pro SDK membuat pengguna dapat melakukan analisis spasial yang meningkatkan aksesibilitas. ArcGIS Pro SDK Fortnet disediakan Esri dalam mengembangkan bahasa pemrograman C# dan Visual Basic.NET untuk membuat add-in dan tools tambahan di ArcGIS Pro. Akses API atau antarmuka pemrograman aplikasi membuat pengembang dapat mengatur aspek pembuatan peta, data, alat analisis, tata letak, dan lainnya sesuai custom kebutuhannya. Kemajuan teknologi pada penginderaan jauh memacu ketersediaan tools add-in kustomisasi untuk memproses data spasial dengan lebih baik sesuai yang dituturkan oleh Mitra pada tahun 2022. Fungsi yang disediakan ArcGIS Pro SDK Fortnet akan membuat add-in dengan menambahkan toolbar baru, button, menu, dan tools lain secara langsung tanpa mendownload software tambahan dan akses yang tidak meninggalkan lingkungan ArcGIS Pro. Add-in yang dikembangkan akan tetap kompatibel dengan versi terbaru ArcGIS Pro karena ArcGIS Pro SDK Fortnet memberi dukungan lingkungan pengembangan yang terus berkelanjutan. Masuk pada task yang pertama, yaitu akan dapat membuat button yang dapat menunjukkan alamat project yang dibuka. Di sini, pada panel add-in, toolbar add-in, sudah tersedia hasil build pada script yang telah dibuat di Visual Studio 2019. Pada form button pertama, dimulai dengan penggunaan namespace dan script yang akan mengimpor kelas-kelas yang akan digunakan pada script. Script ini akan mendefinisikan kelas button 1 yang mewarisi kelas button dari ArcGIS Pro SDK Framework. Artinya, button 1 menjadi turunan dari kelas yang sudah ada sebelumnya dan memiliki akses ke seluruh fungsionalitas yang disediakan oleh kelas button. Dalam metode onClick, yang dipanggil ketika tombol ditekan, sebuah variabel string URI akan diinisialisasi. Variabel ini menyimpan URI dari proyek ArcGIS saat ini yang diperoleh dari properti ArcGIS Desktop Core Project Current URI. Setelah URI diperoleh, sebuah pesan dialog akan ditampilkan menggunakan ArcGIS Desktop Framework Dialog Message Box Show. Pesan dialog ini akan menampilkan URI project saat ini dengan menggunakan interpolasi string, project path, string URI, project info. Kemudian, setelah dilakukan pengaturan pada script button 1, maka setelah di-build, hasil script dapat di-running, dan ketika masuk pada software ArcGIS Pro, sudah muncul button 1 hasil dari script yang telah dibangun. Ketika diklik, button ini akan menunjukkan lokasi alamat project yang dibuka. Di sini, saya menggunakan file PGD2 untuk menyimpan project yang saya buka. Selanjutnya, pada task yang kedua, dilakukan pembuatan add-in untuk konfigurasi pengubah splash screen dari ArcGIS Pro. Yang pertama, pada form config adalah sebagai form untuk menyimpan metadata mengenai add-in seperti nama,
Deskripsi, versi, dan informasi lain untuk ArcGIS Pro untuk memuat dan menambahkan add-in. Bagian add info mengandung metadata add-in dengan menyimpan ID unik, versi, dan desktop version, termasuk deskripsi, nama, author, company date, dan subjek. Kemudian pada bagian konfigurasi akan menentukan bahwa add-in menggunakan konfigurasi yang dikelola oleh kelas Configuration Manager 1 untuk memberitahu bahwa add-in memiliki pengaturan khusus atau konfigurasi yang dapat diakses atau diubah oleh pengguna melalui antarmuka ArcGIS Pro-nya. Kemudian pada bagian script modules akan mendefinisikan modul yang terkait dengan add-in. Dalam hal ini, modul bernama modul 1 ditambahkan untuk menyediakan fungsi tambahan add-in. Kemudian pada halaman About Page, sebagai halaman yang akan menyediakan antarmuka pengguna add-in mengenai informasi about atau tentang pada penggunanya. Kontrol utamanya pada text block yang menampilkan teks config with start wizard. Teks ini merupakan judul deskripsi singkat tentang add-in. Kemudian terdapat penggunaan resource, like dictionary. Di sini akan mengimpor sumber daya desain dari tema default ArcGIS Pro ke halaman About dan memastikan bahwa tampilan halaman About adalah konsisten dengan tampilan bawaan ArcGIS Pro dan konsisten ketika menggunakan add-in yang dijalankan. Kemudian, ketika kita telah sukses melakukan build dan melakukan running, maka selama melakukan running akan muncul add-in berupa splash screen dari ArcGIS Pro yang telah dibuat. Di sini akan disediakan tampilan project yang telah diatur sesuai script yang dibangun. Ketika mengklik browse, maka dapat melakukan fungsi seperti biasanya untuk melakukan browsing pada file yang akan dimasukkan. Kemudian ketika ingin membuka project-nya, maka juga akan terbuka project yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, masuk pada task yang ketiga, akan dilakukan pembuatan add-in pada ArcGIS Pro berupa identification tool untuk menampilkan jumlah features yang ada pada area yang dipilih. Dimulai dari form config DML, dimulai pada form config, pada baris pertama menandakan awal dari file konfigurasi XML pada add-in. Kemudian terdapat bagian add info yang menyediakan data mengenai ID unik, versi, dan desktop versi yang digunakan, beserta nama, deskripsi, dan lain-lainnya. Kemudian, pada add info terdapat informasi mengenai sebagai ID-nya create a new ArcGIS Pro dan class name-nya modul 1. Kemudian, modul ini berisi grup kontrol yang akan ditampilkan di ArcGIS Pro saat add-in dimuat. Kemudian pada groups, di sini akan dilakukan pembuatan satu grup kontrol dengan caption grup 1, yang mana berisi satu kontrol yaitu alat peta dengan caption identify features. Kemudian pada format tools, dimulai dengan penggunaan using statements yang akan mengimpor namespace yang diperlukan pada akses kelas dan fungsi yang diperlukan pada ArcGIS Pro SDK. Kemudian, pada kelas map tool 1, akan mewakili alat peta dalam add-in yang disediakan ArcGIS Pro SDK Framework. Kemudian, pada konstruktor kelas map tool, dengan mengatur properti alat peta seperti dengan mengatur properti sketch tool, sketch type, dan sketch output mode. Kemudian, properti ini akan menunjukkan bahwa alat peta adalah alat sketsa dengan jenis geometri lingkaran dan mode output sketsa ke layar. Kemudian, pada bagian metode onSketchCompleteAssign, dijalankan saat pengguna menyelesaikan sketsa di peta dengan mengidentifikasi fitur geometri sketsa oleh pengguna, kemudian menghitung jumlah fitur yang teridentifikasi pada layar pada peta. Hasilnya akan ditampilkan dalam pesan dialog menggunakan message box show. Identify result, yang memungkinkan pengguna untuk melihat jumlah fitur yang teridentifikasi. Jika kita telah selesai membuild-nya dan melakukan running, di sini terdapat button bertuliskan identify features yang telah tampil pada panel add-in. Ketika diklik, maka dapat membuat fitur baru. Nah, setelah diklik, kemudian juga terdapat keterangan mengenai jumlah fitur yang dibuat. Di sini kalau tidak terekam pembuatan fitur yang saya lakukan, maka tertuliskan 0 records for test points, dan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan pada task yang keempat, akan dilakukan pembuatan add-in pada ArcGIS Pro berupa updating pada data atribut. Dimulai dari form yang pertama berupa modul 1 CS. Ya, ini berupa modul utama dari add-in yang dibuat. Pada metode name to use edit box dan mode value to set edit box adalah berguna dalam memasukkan nama atribut dan nilai baru yang akan diperbarui. Kemudian pada bagian form, update values button menjadi warisan dari button yang bertanggung jawab dalam menangani update values di antara muka penggunanya. Kemudian melalui metode onClick-nya, update value 1 akan dipanggil dari modul yang pertama tadi. Kemudian pada form mode value to set edit box adalah subclass dari ArcGIS Desktop Framework Contracts Edit Box. Di sini akan bertanggung jawab dalam menangani kotak teks tempat pengguna dapat memasukkan nilai baru untuk diperbarui.
Kemudian setelah melakukan build, selanjutnya pada form attribute name to use edit box sebagai form yang menangani kotak teks dalam memasukkan nama atribut yang akan diperbarui. Dengan instance ada atribut name to use edit box-nya akan ditetapkan ke properti di modul 1 torrent. Kemudian pada form mode value to set edit box, di sini masukkan nilai baru yang akan diterapkan pada atribut yang dipilih. Pada form config akan mendefinisikan metadata add-in seperti nama, deskripsi, dan informasi lainnya. Kemudian setelah selesai dilakukan pengaturan pada script, kemudian di build, akan dilakukan running. Pada project yang dibuat, saya telah memasukkan data layer berupa desa Gunung Kidul Sintroid. Di sini saya tidak melakukan perubahan values. Ada menselect salah satu bagian dari data di administrasi desa. Saya akan mengubah kecamatannya menjadi namanya NGL. Kemudian, apabila update berhasil dilakukan, akan diberikan pemberitahuan berupa hasil update yang telah berhasil. Update operation complete. Biasanya akan berubah menjadi sesuai yang kita masukkan tadi, NGL. Masuk pada task yang kelima, melakukan customization pada ArcGIS Pro untuk manajemen add-ins. Di sini terdapat dua project yang dibuat. Yang pertama, load first add-in dan load second add-in. Untuk button yang pertama, dilakukan dengan membuat form button 1 dan config.dml. Pada button 1 diawali dengan import namespace dan kelas yang diperlukan dari ArcGIS Desktop Framework Contracts. Kemudian, dilanjutkan pada definisi load first add-in, yang mana mengandung informasi kelas button 1. Ketika diklik, nantinya akan dimunculkan message box dengan tulisan add-in 1 button here, info. Kemudian dilanjutkan pada form config.dml akan mendefinisikan informasi add-in termasuk nama, deskripsi, gambar, pengarang perusahaan, tanggal, dan subjek. Kemudian dilanjutkan dengan mendefinisikan tab-tab dan grup tempat tombol akan ditampilkan. Kemudian di sini juga didefinisikan caption yang berupa add-in 1 button dengan kelas namanya button 1. Ketika tombolnya diklik, maka nantinya akan menentukan apakah tombol akan dimuat ketika diklik dan gambarnya kecil atau besar. Pada script button yang kedua, terdapat dua form berupa button 2 dan config.dml. Secara garis besar, keduanya memiliki script yang mirip seperti button yang pertama, dimulai dengan import namespace yang diperlukan, kemudian terdapat namespace yang berupa load second add-in dan penjelasan mengenai button 2 ketika diklik, dan pada config.dml memiliki penjelasan mengenai beberapa informasi terkait ID, version, deskripsi lainnya. Dan juga terdapat update modul yang mana nantinya button load first add-in akan digabungkan pada button yang kedua ini. Pada task yang keenam, dibuat add-in group pada ArcGIS Pro yang berisi button untuk melakukan buffer dan membuat feature class. Pada form run-gp tool, di sini dimulai dengan penggunaan namespace dan using statement untuk mengimport namespace yang diperlukan pada kelas di bawahnya. Kemudian kelas run-gp yang akan mendefinisikan kelas internal yang mewakili button yang akan diklik. Kemudian setelah penggunaan using statement, terdapat penggunaan namespace run-gp tool yang di dalamnya terkandung kelas run-gp button yang mengatur button yang akan diklik. Ketika diklik, terdapat beberapa tugas yang dilakukan di dalamnya berupa mengecek mapnya aktif atau tidak. Jika tidak, maka terdapat pemberitahuan melalui message box yang ditampilkan. Kemudian juga terdapat pemberitahuan apabila layer yang terpilih tidak hanya satu. Kemudian juga terdapat message box yang akan mengecek bahwa layer yang diisi merupakan feature layer. Dan selanjutnya, terdapat pengeksekusian alat GP dengan menjalankan alat geoprocessing buffer analysis. Selesai dilakukan eksekusinya, akan digunakan message box berupa execution calc while trying. Apabila terdapat an exception found and display in message box, maka akan ditampilkan message box seperti ini. Kemudian pada form run Python, diawali dengan penggunaan namespace yang digunakan, kemudian namespace run-gp tool dengan internal kelasnya run Python button, yang mana ketika diklik ada beberapa tugas yang akan dilakukan sistem. Setiap hasilnya nanti akan dilakukan pemberian informasi melalui message box. Selanjutnya yang paling penting juga, di sini terdapat pengaturan letak direktori penyimpanan yang akan digunakan. Di sini terdapat script yang memberitahu bahwa letak folder temp yang akan berguna dalam eksekusi script run Python terdapat pada direktori D. Disesuaikan dengan pembuatan folder pada setiap laptop yang digunakan. Selain itu, terdapat form config yang mana terdapat informasi mengenai ID, versi deskripsi, gambar penulis, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat elemen modules
yang mendefinisikan modul add-in. Kemudian terdapat penggunaan group dan juga button yang akan ditampilkan pada ArcGIS Pro. Script Python yang mana diawali dengan import RP yang akan mengimpor modul RP yang diperlukan pada ArcGIS. Kemudian terdapat set environment yang mana mengatur mode override output pada RP agar data hasil geoprosesinya nanti dapat ditimpa. Dilakukan penyesuaian karena sebagai inputnya terdapat pada folder directory D, data feature test GDB, test points, maka peletakannya juga harus sesuai. Di sini yang saya lakukan telah sesuai pada script yang saya cantumkan, bahwasanya peletakan folder data ada pada directory D, begitu juga dengan folder temp. Script buffer analysis, yang mana melakukan analisis buffer menggunakan RP buffer analysis untuk membuat feature kelas buffer dengan jarak tertentu. Kemudian untuk mengeprint hasil eksekusi yang dilakukan, terdapat string buffer routine from Python script complete apabila proses eksekusi yang dijalankan telah berhasil. Setelah di running, di sini sudah terdapat button berupa run gptool dan run Python script. Data yang dimasukkan telah sesuai berupa test point, dilakukan run gptool. Di sini masih terdapat warning, namun telah sukses. Kemudian pada run Python script, informasi bahwa buffer routine from Python script complete dan menandakan bahwa proses eksekusi pada kedua button telah berhasil. Ketujuh, dilakukan pembuatan add-in group pada ArcGIS Pro yang dapat digunakan untuk mengubah simbologi dari sebuah point pixel layer. Pada script form graduated color, ini merupakan script yang menjadi bagian dari edit layer simbologi untuk menerapkan simbol warna tergraduasi pada layer pilihan. Informasi bahwa ketika tombol diklik atau ketika metode ini dipanggil, metode akan memanggil apply symbol dan dengan parameter string graduated color. Di sini terdapat metode onClick pada buttonnya yang ketika diklik akan diaplikasikan simbol dengan string single symbol. Kemudian pada form config di sini terdapat beberapa script yang akan digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan tombol-tombol yang ada pada add-in layer simbologi. Kemudian pada form modul 1 di sini akan menjadi form bagian dari add-in layer simbologi untuk mengatur terkait penerapan simbol pada layernya. Parameternya di sini berupa symbol choice ini yang mana bertipe string. Digunakan untuk menentukan jenis simbol yang akan diterapkan. Terdapat button yang telah muncul yaitu apply single symbol dan apply graduated color. Gunung kidul centroid berupa data titik koin. Ketika saya mengklik button apply single symbol, simbol yang tertampil akan berupa satu jenis simbol dengan gambar yang sama. Kemudian ketika saya mengklik apply graduated color, data yang tertampil akan disesuaikan dengan warna pada isi field yang ada di tabel atribut. Task yang ke-8 dibuat add-in pada ArcGIS Pro untuk construction tool untuk membuat polygon. Form buffer polygon tool dimulai dengan import namespace yang digunakan pada script di bawahnya. Kemudian terdapat deskripsi yang mana menjadi form yang bertanggung jawab pada construction tool untuk membuat alat di peta yang memungkinkan pengguna untuk membuat polygon dengan jarak buffer tertentu. Dan construction tool untuk menginisialisasi beberapa properti yang diperlukan seperti jenis sketch geometri. Kemudian pada halaman config, di sini merupakan form yang berisi informasi konfigurasi pada add-in construction tool, termasuk add-in itu sendiri dan modul yang dimilikinya. Buka ArcGIS Pro pada bagian panel edit dan menggunakan data polygon admin Wonosari Desa, mengklik create. Di bagian sini terdapat tombol kecil dengan tulisan create buffer polygon. Jika kita membuat sebuah polygon, jika kita meng-create polygon, nah setelah mengklik button hasil add-in-nya, maka dapat terbentuk polygon baru. Ini akan menjadi add-in yang menjadi construction tool dalam membuat polygon. Selanjutnya, apabila selesai di-build dan dilakukan running, pada bagian panel loading task, akan dimunculkan button add-in 1 button dan add-in 2 button. Ketika diklik, terdapat pesan add-in once button here. Begitu juga dengan add-in button yang kedua, terdapat pesan yang ditampilkan. Pada task yang ke-9, dibuat add-in untuk dapat membangun new layout secara otomatis. Dimulai pada form build new layout, dimulai dengan penggunaan namespace dan using directive untuk menggunakan namespace pada kelas dan metode yang digunakan. Kemudian pada kelas definition-nya terdapat kelas build new layout sebagai tombol yang akan dilakukan ketika diklik, yang mana ketika metodenya diklik, akan dipanggil ketika proses utama pembuatan layout dilakukan, kemudian pembuatan layout dilakukan dengan melakukan beberapa task yang akan dilakukan secara bertahap. Dilakukan penyesuaian dengan memberikan link URL yang disesuaikan, kemudian diatur koordinatnya. Kemudian juga terdapat script untuk membuat legenda, yang mana nantinya dibuat dengan menggunakan koordinat untuk menentukan lokasinya. Kemudian, apabila sudah, akan ditampilkan layout pane-nya menggunakan Pro Append Create Layout Pane Async pada form config. Di sini menjadi file untuk menambah add-in ke ArcGIS Pro, dimulai dari penggunaan ArcGIS Element, yang mana menjadi konfigurasi bahwa ini adalah file yang menentukan namespace default serta skema lokasinya. Kemudian terdapat add-in file elementnya. Di sini nantinya
menjadi informasi mengenai metadata tentang add-in seperti ID dan sebagainya. Kemudian juga terdapat insert module elemennya, yang mana menjadi tab dan kontrol yang akan ditampilkan pada button yang diatur. Kemudian pada tabs elemen terdapat tab-tab yang akan ditambahkan ke ArcGIS Pro, meskipun di sini tidak ada tab yang ditambahkan. Begitu juga dengan grupnya. Button terdapat tombol yang akan ditambahkan ke ArcGIS Pro dengan ID Map Layout Build New Layout, yang mana akan muncul di grup Map Layout, mana akan menjalankan fungsi Build New Layout. Kemudian, setelah melakukan build dan running project yang telah selesai disusun, pada ArcGIS Pro sudah terdapat button berupa Build New Layout yang ketika diklik akan muncul layout baru yang berupa garis tepi, kemudian arah, dan juga bagian legenda. Di sini saya menggunakan laptop lain karena pada laptop sebelumnya tidak bisa digunakan untuk melakukan eksekusi script yang ada. Sekian video demonstrasi dan bahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.